Sebagian besar orang menganggap bahwa kucing hitam merupakan kucing yang identik dengan kesialan dan pembawa hal buruk dalam kehidupan. Namun, ada juga sebagian orang yang malah menganggap kucing hitam ini sebagai kucing pembawa keberuntungan. Sebenarnya, bagaimana menurut pandangan hukum Islam sendiri jika memelihara kucing berwarna hitam ini? Untuk pemirsa Kunci Rezeki, mohon untuk menonton video ini sampai habis agar tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang hukum memelihara kucing hitam dalam pandangan agama Islam. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kesayangan kita semua. Semoga pemirsa sekalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pemirsa sekalian, beberapa orang ada yang menyebut kemunculan kucing hitam ini berkaitan erat dengan sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Kucing hitam selalu diidentikan dengan ilmu sihir, kematian, malapetaka, dan lain-lain. Kucing hitam menjadi korban prasangka buruk manusia yang mengait-ngaitkannya dengan hal-hal buruk. Padahal mereka sama saja dengan kucing pada umumnya. Jika kucing hitam dipukul hingga terluka, maka rezeki si pemukul dan keluarganya akan berkurang selama 2 bulan berturut-turut. Jika menabrak kucing hitam hingga mati, maka nasib sial akan menimpa penabraknya, kecuali jika kucing tersebut segera dikuburkan. Kucing berbulu hitam seringkali dikaitkan dengan hal mistis sejak zaman Babilonia kuno. Karena itu, tidak ada yang memeliharanya. Ada sebagian orang yang menganggap apabila ada hewan tersebut di sekitar daerah rumah, maka berarti ada hantu yang sedang menampakkan diri. Di Finlandia, kucing berbulu hitam dianggap sebagai pengantar jiwa manusia menuju alam baka. Di Cina, kucing hitam adalah simbol dari kesialan. Entah mereka akan jatuh miskin atau terserang penyakit lain. Di Jerman, apabila ada seekor kucing berbulu hitam melompat di atas tempat tidur orang yang sedang sakit, maka kematian akan segera menjemputnya. Apabila seseorang sedang melakukan perjalanan saat bulan purnama, tiba-tiba ada kucing hitam menyeberang, maka orang tersebut akan diserang wabah penyakit. Jika seekor kucing hitam tiba-tiba menjilati kaki seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan rezeki dalam waktu 1 bulan. Jika kucing hitam dipukuli hingga mati, maka akan menyebabkan kesialan selama 3 bulan berturut-turut, kecuali jika si pemukul segera mandi keramas kembang 7 rupa. Kemudian jika melihat kucing hitam hendak menyeberang jalan, kemudian tidak jadi, hal ini bermakna bahwa urusan yang sedang dilaksanakan akan mengalami kebuntuan atau tidak selesai. Mitos tersebut merupakan mitos yang sering disebut oleh masyarakat, dan untuk kebenarannya, wallahu a'lam. Lalu sebenarnya bagaimana hukum memelihara kucing hitam dalam Islam? Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sumber kebenaran agama Islam hanya pada Al-Quran. Jadi agama Islam juga sangat mengharamkan suatu perkataan tanpa ada dasar-dasar hukumnya. Menurut Islam, kucing hitam pun tak lepas dari hukum Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 147, kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Di antara cara berpikir yang menyimpang dari kebenaran yaitu percaya kepada khurafat dan mitos. Mitos adalah cerita yang berkaitan erat dengan asal-usul tempat alam manusia dan lainnya yang diungkapkan secara gaib. Sedangkan khurafat adalah suatu keyakinan yang tidak ada landasannya atau disebut dengan tahayul. Di dalam Islam sendiri, manusia yang percaya dengan mitos dan khurafat termasuk orang-orang yang musyrik, termasuk mempercayai kucing hitam sebagai pembawa sial atau pembawa keberuntungan yang tidak dilandasi dengan bukti dalil atau ayat pembuktiannya. Kepercayaan terhadap khurafat dan mitos telah menyimpang dari prinsip dasar Islam yang mengajarkan tauhid, yaitu berdoa memohon kebaikan dan berlindung dari keburukan
hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Dialah yang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 106, dan janganlah kamu beribadah kepada yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ketika kita merawat kucing kebetulan warnanya hitam, kita jangan percaya tentang sebuah kesialan atau keberuntungan. Terpenting, kita merawat mereka dengan baik, diberi makan dan minum, dan ketika sakit, kita obati. Manusia yang baik adalah yang peduli dengan sesama makhluk Allah. Kita dalam berbuat juga harus dilandasi dengan keikhlasan serta mengharap ridho dari Allah, bukan mengharap imbalan atau pujian dari orang lain. Demikian penjelasan tentang kucing hitam dalam Islam. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak memberikan rincian jenis kucing yang boleh dipelihara, namun kucing hitam tetaplah kucing. Allah menciptakan kucing hitam tentu juga memiliki tujuan. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada pengetahuan yang jelas mengenai mitos kucing hitam. Oleh karena itu, hukum memelihara kucing hitam adalah diperbolehkan. Sebab itu hanyalah sebuah mitos yang tidak didasari dengan kebenaran. Semoga kita adalah salah satu manusia beriman dengan memahami cara meningkatkan iman dan takwa dan tidak mempercayai yang tidak memiliki dasar hukumnya. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di channel yang sama. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.